Sudah, Bu. Nah, ini kita punya produk wafer, misalnya ya, ini produk wafer, beratnya itu 20 gram. Jadi berat wafernya itu 20 gram, nah kemudian dihitung, misalnya kita tadi dengan cara yang seperti tadi ya, menghitung kadar air kritisnya itu ternyata 0,0412 gram per gram padatan, atau kalau dikali 100 ini 4% ya, jadi 4,12% gitu, itu kadar air kritisnya gitu. Nah, luas permukaan kemasannya gitu ya, itu adalah 0,015 meter bujur sangkar. Ini kan bisa kita hitung ya. Kemudian kadar air awal produknya itu adalah 12,1% gitu ya. Itu kadar air awal produknya. Jadi ini persen basis ini ya, basah ya. Jadi persen basis basahnya itu adalah W per W kan berarti basis basah ya. Kalau W per berat air per berat kering baru basis kering kan gitu. Ini kan berat air per berat bahan, itu berarti persen basis basah kan gitu ya. Artinya ini kalau ini kan dulu ya. Ini berat persen basis basahnya itu adalah 12,1%. Berarti berat airnya gitu. Berat airnya berapa? Bagaimana cara mencarinya? Kalau beratnya 20 gram, kadar airnya 12,1%, berarti berat airnya kan 12,1 dikali 20 kan gitu ya. Dikali 20 ya. Oh iya, dibagi 100 persentase ya. kan gitu ya. Itu berat airnya 2,42 gram. Berat padatannya, berat keringnya kan tinggal mengurangkan aja ya, 20 dikurang dengan berat air kan gitu. Itu berat padatannya. Nah, kadar air basis keringnya berarti 2,42 dibagi dengan 17,58 kan gitu ya. Ini ya. Jadi ini sama dengan ini dibagi ini kan gitu. Inilah kadar air basis keringnya kan gitu ya, kadar air atau ya kadar air awal ya, kadar air awal dari produknya gitu. Nah, dalam basis kering, jadi dalam gram per gram padatan gitu. Nah, berat padatannya ya berarti yang ini kan, berat solidnya yang 17,58 gram gitu. Nah, kemudian gitu kita punya data ini kadar tekanan uap air murni pada suhu 38 derajat Celcius itu ada, ini kita bisa lihat di steam table ya. Nanti boleh dilihat di steam table, itu adalah 31,824. Nah, kemudian pada suhu 38 derajat Celcius itu adalah 49,692. Nah, permeabilitas kemasan gitu ya, ini dicari dari ini water laju transmisi uap airnya gitu ya, water vapor transmission rate gitu ya. Ini laju transmisi uap air pada suhu 38 derajat Celcius dan RH 95%. Itu adalah 0,3367 gram H2O per meter bujur sangkar per hari. Ini pada suhu 38 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian sehingga konstanta permeabilitasnya gitu ya, konstanta permeabilitasnya itu dihitung dari gram uap air kan gitu ya per meter bujur sangkar per hari per milimeter Hg-nya gitu kan. Milimeter Hg-nya tadi ini kan si tekanan uap airnya itu pada suhu 38 derajat Celcius itu adalah 49,692 mm Hg gitu kan. Berarti di sini ini permeabilitasnya ini nilai permeabilitas yang ini. Jadi ini dibagi dengan ini kan dibagi dengan tekanan uap airnya untuk mendapatkan gram H2O per meter bujur sangkar per hari per milimeter Hg kan gitu ya. Jadi ini nilai K per X-nya itu dibagilah ini, jadi ini ya water vapor transmission rate-nya itu dibagi dengan tekanan uap air pada 38, karena tadi water vapor transmission-nya diukur pada suhu 38 derajat Celcius gitu. Jadi ini nilai K per X-nya gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nilai kurva slope-nya ya, slope dari kurva isotermi sorpsi air. Nah, tadi kita lakukan percobaan seperti ini. Nah, ini percobaannya. Ini percobaan tadi hasil percobaan kita gitu ya. Ini dia disimpan pada garam jenuhnya itu ada NGCl2, ada K2CO3, ada MgNO3, ada NaCl dan KCl.
Nah, RH-nya kalau yang MgCl2 sekitar 38%, ini 47%, yang ini 54, 75, dan 82. Nah, ini hasil percobaan kita, kadar air basis keringnya tadi ya, gram per gram solidnya, ini hasil percobaan kita, gitu kan. Nah, kemudian ini kalau kita plot, gitu ya, kita plot ke sini langsung, gitu ya. Ini kita plot antara RH dengan Mg, Me-nya ini, langsung kita plot ke sini, maka akan kita dapatkan kurva seperti ini. Nah, dia ini yang ini ya, contoh yang saya berikan ini, gitu. Ini contoh yang saya berikan ini memang contoh yang dibuat untuk UKM pangan waktu itu. Jadi kita nggak pakai yang tadi ada rumus si Henderson Clayton, sebenarnya kan bisa juga tadi ya, kalau misalnya kita mau pakai rumus si rumus si yang tadi yang banyak-banyak tadi gitu kan. Nah, kita bisa juga kan, jadi AW RH-nya ini kita ganti kan gitu ya, kita bisa. Nah, kalau yang ini yang dicontohkan ini saya mencontohkan ini, kita nggak usah pakai model-model yang itu gitu kan, tapi langsung kita cari saja ininya, langsung kita buat saja persamaan linearnya gitu dari sini. Jadi nggak perlu diliniarkan gitu ya kan. Makanya nanti di sini nih hasilnya nih lumayan sih. Jadi kalau kita lihat di sini R-nya 0,9, artinya ya cukup tinggi juga kan nilai R-nya kan. Nilai koefisien regresinya masih lumayan tinggi gitu. Jadi ini kalau kita plot gitu ya, dan kemudian kita tarik buat regresinya gitu ya, ini akan kita dapatkan kurva seperti ini, dan dengan nilai persamaan regresinya adalah 0,504 kurang 7,6608. Artinya di sini nilai B-nya berapa? Kalau ini persamaan linearnya. Dari persamaan ini nilai B-nya berapa? 0,6. 0,2504, Bu. Ya, 0,2504 ya kan, 7,6 itu titik potongnya, intersect-nya ya kan. Nah, ini di sini kita masukkan di sini. Jadi ini ada slope-nya, ini intercept-nya, ini R-nya kan gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung tadi pada nilai ME pada 75% gitu ya. Ini kita masukkan ke sini. Nilai ME kan kita mau nyimpan, misalnya kita mau menyimpan produk kita pada suhu 30 derajat Celcius dan RH ruangnya itu 75%. Nah, kita tinggal masukkan 75 ke persamaan ini kan gitu ya. 0,2504 kali 75 kurang 7,6608, maka akan kita dapatkan inilah dia nilai RH RH pada nilai ME pada 75%-nya. Kita masukkan aja X-nya tadi kan 0,002504 X kan gitu ya, dikurang, nah tadi itu ya, ini karena dia dia pakai 100, ini kan RH-nya dalam ini ya, kita bisa juga sebenarnya RH-nya ini kita ganti jadi AW gitu ya. AW berarti 0,2, 0,4, 0,6, jadi dibagi 100 ya, makanya ini dia 7,66-nya ini dia bagi 100 ini, maka dapat 0,0766 itu ya, seperti itu. Nah, maka akan kita dapat nilai ME pada 75% itu adalah 0,11219 gitu ya. Nah, kemudian berapa umur simpannya pada suhu 30 derajat Celcius dan RH 75%, ya tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi yang ini ya, yang persamaan Labuza tadi, masukkanlah angka-angka ini semua ke persamaan itu, kita dapat. Jadi di sini umur simpan produk wafer itu adalah 33 hari atau 1 bulan lebih gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, sekarang saya udah ini kan di Google Classroom ya. Sekarang coba bagaimana mencari umur simpan pada RH 65% gitu ya. Ini RH 65% ya, dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, coba dicari.